Halo, siapa nih yang kira-kira yang apabila nih ada tugas dari sekolah, tugas dari kampus atau tugas dari tempat kerja ya, selalu punya rencana dan ketika rencana itu sudah tersusun, tiba-tiba punya kalimat andalan. Misalkan nih kalimatnya adalah kalau itu pagi atau siang hari, bunyi kalimatnya itu adalah nanti aja deh sore. Ternyata pada satu hari-hari punya lagi kalimat andalan selanjutnya lagi, nanti malam aja deh. Pas sudah ketemu malam, ternyata apa? Wah, ngantuk nih, besok pagi aja ya. Ayo kita buat pengakuan massal ya. Selain saya, siapa lagi yang pernah melakukan atau menggunakan kalimat andalan itu sendiri? Oke, ternyata sering nggak nih kalau kita mengira hal-hal demikian atau hal-hal yang biasa kerap kali dengan menunda-nunda suatu pekerjaan itu identik dengan yang namanya karakter atau sifat malas seseorang. Nah, ternyata di dalam ilmu psikologi itu memiliki jawaban yang berbeda nih rekan-rekan sekalian. Dan jawaban ini cukup mengejutkan ya. Ternyata katanya menunda itu bukan karena kita malas ya, tetapi ada sesuatu hal yang baru. Kira-kira apa nih? Mari kita bedah bareng-bareng pada VOD kali ini ya. Oke, teman-teman sekalian, ternyata ya kita harus tahu nih ada satu istilah di bidang psikologi yang berbunyi prokrastinasi. Sekali lagi adalah prokrastinasi ya. Jadi istilah ilmiah ini sendiri itu tuh adalah merujuk kepada sebuah fenomena di mana otak kita tuh berfungsi untuk menolak sesuatu hal yang tidak siap ia kerjakan sama sekali. Dan hal ini pun dikutip dari penelitian Dr. Tim Pisil ya, seorang profesor psikologi dari Carleton University, bahwa dalam penelitiannya tuh mengatakan bahwa menunda-nunda itu sebenarnya adalah cara otak kita menghindari emosi negatif nih teman-teman sekalian, seperti stres, takut salah, ataupun juga bosan, seperti itu. Jadi, pas otak kita nih ngerasa tugas itu berat ya, otak kita akan bekerja untuk melakukan penolakan. Seperti misalkan, main HP dulu deh supaya seneng, atau mungkin besok aja deh, nunggu fresh dan lain sebagainya. Nah, ketipu deh kita sama otak kita sendiri. Nah, yang kedua ya, kita berbicara dengan fenomena yang agak berbeda, tetapi ini masih berhubungan dengan cakupan yang kita bicarakan pada poin pertama tadi, seperti itu. Pernah nggak nih kita bingung ya, kenapa pas besoknya kalau sudah deket sama deadline, besok sudah harus dikumpulkan tugas kita, malam harinya atau beberapa jam kemudian ini kita tiba-tiba jadi super kreatif dan ngebut. Kalau dulu saya sering menyebutnya tuh dengan sebutan adalah the power of kepepet ya. Jadi kalau memang sudah posisinya udah deket-deket dengan pengumpulan, itu tiba-tiba aja deh yang namanya ilmu kanuragan tuh keluar semua gitu ya, dan dikerahkan agar pada saat deadline itu tugas sudah terkumpul semuanya. Ayo, kira-kira selain saya siapa lagi yang seperti itu ya? Oke, jadi ada sebuah penjelasan biologis nih. Ketika waktu udah mepet, ternyata otak kita nih bakal ngeluari hormon stres yang bernama kortisol dan adrenalin nih teman-teman sekalian. Hormon inilah yang ternyata memaksa kita untuk buat bergerak ya. Tapi masalahnya nih kalau tiap hari karir atau sekolah kita polanya kayak ini terus ya, mental kita juga bisa cepat lelah alias burnout ya. Jadi jangan selalu untuk mengandalkan yang namanya kortisol dan juga adrenalin, karena sebenarnya dampaknya itu adalah kita akan mendapatkan kelelahan yang cukup maksimal teman-teman sekalian, karena kita tuh akan bekerja keras itu di penghujung dari masa tugas itu dikumpulkan. Nah, yang ketiga, ini ada sebuah tips untuk pertumbuhan career ground kita ya, dimana di dunia kerja atau masa depan kita nanti itu ternyata tidak ditentukan oleh orang yang paling pintar pastinya, tetapi ya dunia atau masa depan kita nanti ini akan ditentukan oleh orang yang paling pintar maksa dirinya buat memulai pekerjaan itu secepat-cepatnya ya. Oke. Dan teman-teman sekalian, ada satu trik yang saya baca ya dari sebuah buku berjudul The 5 Second Rule karya Mel Robbins, di mana di dalam buku ini sendiri ini ditawarkan sebuah alternatif ketika kita berada pada situasi ingin menunda-nunda sebuah pekerjaan. Yuk sama-sama kita akan belajar dari buku tersebut ya. Nah, dalam buku tersebut tuh ada sebutannya, itu ada yang disebut dengan aturan 5 detik. Nah, dalam aturan itu ya, kalian tuh mau nunda, ketika kita menunda sesuatu hal, langsung di
otak kita tuh langsung mikir gini ya. Jadi waktu misalkan nih sebelum kita bilang nanti sore, ini sebelum ya, bukan setelah kita mengatakan nanti sore gitu. Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu hal, kita hitung di otak kita dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Dan langsung saja tanpa ada instruksi apapun itu, kita tuh seperti kayak roket ya, yang langsung saja ngegas ngerjain tugas itu tanpa harus diatur oleh otak kita, tunda dulu deh, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu alternatif tawaran yang dimunculkan ya pada buku The 5 Second Rule karya dari Mel Robbins itu sendiri ya. Nah, yuk sama-sama kita belajar disiplin dari hal kecil demi karir dan juga masa depan yang lebih tertata pastinya. Dan kalian nih biasanya paling suka nunda urusan apa kira-kira ya? Coba ngaku. Tulis komentar kalian di bawah ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.